Alih-alih berjuang bersama untuk melawan Acha Prayogi, Della Puspita dan Kemil Zain justru pecah kongsi. Di bulan puasa, emosi Della meluap habis karena Kemil tega memutarbalikkan fakta di depan publik justru saat ia tengah fokus mengurus ibundanya yang sedang sakit. Tetapi benarkah niat Della melaporkan balik Kemil atas dugaan pencemaran nama baik digagalkan oleh Arman Wosi, suaminya sendiri? Bagaimana Della menghadapi kemarahan calon jamaah umroh yang menganggapnya bertanggung jawab atas kesalahan Acha Prayogi, pemilik travel umroh yang diduga melakukan penipuan? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, alih-alih berjuang bersama melawan Prasya Asmaradana alias Acha Prayogi, mantan sahabat lamanya yang pernah kerja bareng di salah satu produksi sinetron, Della Puspita dan Kemil Zain justru pecah kongsi. Di bulan puasa yang harusnya menjadi ladang mencari pahala demi jalan ke surga, Della Puspita dan suami Arman Wosi harus menelan pil pahit karena menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh yang dilakukan perusahaan travel umroh milik Acha Prayogi. Akibat perbuatan Acha, Della dan suami terpaksa melaporkan teman lamanya itu ke polisi. Aku melaporkan teman aku sendiri dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh. Yang aku laporkan itu namanya Prasya Asmarandana alias Acha Prayogi. Kasusnya bukan cuman keberangkatan umroh aja, tapi sampai berimbas ke vendor-vendor ya. Betul. Berikut Mbak Naomi ini vendor untuk pengurusan visa, sudah nalangin, udah ngurusin visa tapi belum dibayar gitu kan. Betul. Tidak bisa dipungkiri berkat nama besarnya di dunia hiburan, pesinetron yang kini memilih vakum dari dunia akting itu mengklaim berhasil mengajak 18 jemaah. Della dan suami memberikan uang muka atau DP sebesar 390 juta kepada perusahaan travel umroh yang dikelola Acha Prayoga itu. Sayangnya mendekati waktu umroh, travel umroh tersebut seakan menghambat keberangkatan dengan berkali-kali memundurkan jadwal keberangkatan. Hingga akhirnya tidak jadi berangkat. Januari tanggal 19 mundur ke tanggal 22. Jadi Januari tanggal 19 mundur ke tanggal 22, mundur lagi ke tanggal 24, mundur lagi ke tanggal 2 Februari, akhirnya gak berangkat. Pembelaannya pasti ada karena dia ada salah satu korban yang ditipu, coba datang ke kantornya. Dugaan ditipu. Terus minta ganti rugi sama lawyernya dikeluarkan surat pilot. Yang artinya memang perusahaan kita udah bangkrut nih, nggak bisa bayar kerugian kalian gitu. Tapi anehnya pada tanggal 22 Januari lalu perusahaan itu mau berangkatkan jamaah. Akibat kejadian itu, Della Puspita dan Arman Wosi merasa dirugikan Acha sebesar 400 juta dan menuntut uang miliknya dikembalikan. Kalau dari aku pribadi kan dari kerugian dulu aja ya, itu sekitar 48 juta. Itu kan berentet efek domino karena kami itu harus menyelesaikan kerugian orang lain yang nilainya lumayan kan. Yang pertama pernah tersebutkan angka awalnya kan 390-an, nah terus gitu sudah dicicil 125, jadi sisa 200 sekian. Nah itu kan ditanggungkan ke aku karena temen yang ikut umroh ini kan nggak mau tahu karena kan kita yang kenalin. Jadi mau nggak mau ya namanya temen, ya udahlah daripada ribut sama temen ya udah kita ganti aja gitu. Kalau ada bukti transfer, terus bukti chat juga, terus yang lain sama bukti ini kayak mobil rental yang dikasih ke kita gitu. Jadi itikat baiknya tuh sama sekali malah menyusahkan aku sebenarnya, karena ya itu tadi yang seperti aku pernah bilang waktu itu kan dikasih jaminan mobil, tapi mobil yang dijaminkan ke aku yang dia bilang boleh aku jual itu ternyata mobil yang dia rental ke orang.
Rupanya Della tak mengambil tindakan sendiri. Pemilik nama lengkap Nisi Sari Heni Puspita itu juga mengklaim jika sudah mendapat surat kuasa dari beberapa korban lain untuk membuat laporan. Setelah membuat laporan, Della Puspita menunggu tindakan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Lantas bagaimana Della menghadapi kemarahan calon jamaah umroh yang menganggapnya bertanggung jawab atas kesalahan Acha Prayogi, pemilik travel umroh yang diduga melakukan penipuan? Pengennya tidak menipu lagi, gimana caranya, entah itu dia dapat hukuman penjara kek, terus ya syukur-syukur alhamdulillah kita sih mengharapkan pasti duit balik lah ya. Susah ya Wak nyari duit ya kan, dari jual skincare 10.000 untung ya kan ya, tiba-tiba diuntung sampai ditipu 3 digit kan lumayan juga gitu. Kepengennya aku sih balik, tapi lebih ke kepengennya aku banget itu secara global. Kalaupun memang ini masuk dalam kategori, mohon maaf kalau salah dikoreksi ya, dugaan mungkin kalau sindikat ya benar-benar bisa terbongkar semuanya. Niat awal Della Puspita ingin membantu temannya berbisnis, namun justru pil pahitlah yang harus ia telan. Mengenal Acha Prayogi, pemilik travel umroh sejak 2024. Di hadapan Della dan suami, mantan sahabatnya itu pernah menyampaikan niatnya mau mendirikan travel umroh. Sebagai teman, Della setuju untuk membantu Acha Prayogi mempromosikan travel umroh tersebut. Namun, lain pada kenyataan yang Della dan suami terima. Dan aku juga kepengennya di pihak-pihak luar sana kalau memang apa yang terjadi sama kalian yang ngomongnya jujur aja, nggak usah terlalu dilebay-lebaykan lah, nggak usah masang muka polos ya, jangan masang muka polos sosok press conference terus seolah-olah kalian yang paling terzolimi. Sekali lagi nggak usah pasang muka polos sosok kalian yang paling terzolimi. Banyak orang di belakang sana, di luar sana yang lebih terzolimi daripada kalian. Dan di belakang kami ini ada beberapa jemaah yang di luar kota juga yang terzolimi oleh beliau ini gitu. Jadi makanya kami bersama-sama untuk meminta hak dan mencari kebenaran. Della Puspita dan suami serta 18 jemaah yang menjadi korban penipuan travel umroh. Selebriti lain seperti Ratna Listi juga pernah menjadi korban penipuan travel umroh. Seperti apa pengalaman mereka? Benarkah mereka trauma dan jadi selektif memilih biro perjalanan umroh yang bisa membantu para jamaah melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci? Aku dikontrak oleh sebuah biro travel umroh untuk menjadi endorsement agar menarik jamaah untuk pergi umroh. Terus wah asik juga nih kalau aku pergi ngajak adik-adikku gitu. 2 orang nih aku udah daftarin dan aku udah bayar 50%. Ternyata dalam perjalanan menuju jadwal yang ditetapkan, nggak sengaja aku lihat berita di TV, owner dari travel umroh ini ditangkap. Nah, aku datang nih ke kantornya untuk minta pertanggungjawaban. Uangku yang sudah masuk aku pengen tarik lagi, tapi ownernya nggak ada, terus penanggung jawabnya atau perwakilan dari perusahaan nggak ada gitu. Jadi kayak mereka melarikan diri gitu. Akhirnya aku nggak ada cara lain, aku akhirnya minta tolong temanku yang pengacara untuk bikin somasi gitu. Setelah aku lakukan somasi itu barulah uangnya cair.